Berfikirlah seperti yang Allah mahu. Berperasaanlah seperti yang Tuhan setuju. Berkehendaklah seperti yang Tuhan redha. Artinya, fikiranmu dan jiwamu dan nafsumu semuanya untuk Tuhan yang Esa. Setelah tiga anggota ini sudah selaras, dia akan taat dengan Tuhannya. Maka jawareh ini mudah sahaja. Dia akan taat setia. Jawareh ini, dia akan taat dengan Tuhannya. Inilah orang yang hidup dan matinya, semuanya kerananya. Dan orang hidup dan matinya, semuanya kerana Allah Ta'ala. Inilah orang yang di waktu malam bersemayam dengan Tuhannya dan berzikir dengan Tuhannya. Dan hidayah dan taufiknya semuanya untuk Tuhan yang Esa. Bila mata tidak dapat melihat, jangan anggap sesuatu tidak ada. Bila telinga tidak mendengar suara, jangan anggap suara tidak ada. Bila telinga tidak mendengar suara, jangan anggap suara tidak ada. Subhanallah, 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 Maha Suci Allah. Bila akal tidak dapat memikirkan, jangan anggap sesuatu tidak ada. Bila hati tidak terbuka hingga tak dapat lihat mawaraul madah, jangan anggap ia tidak ada di luar alam nyata. Subhanallah,
program SDIT, Pak. Dan dirancangnya SDIT itu kita sudah merancang program ke depan. Gitu. Jadi oleh karena itu begitu tahun ajaran bertukar, kita merancang program tahunan. Salah satu dimasukkan adalah program outbound ini. Tujuan untuk outbound ini kami di samping untuk mengajak anak-anak belajar di alam terbuka, kemudian menguji keberanian anak-anak. Jadi kami dari SDIT itu tidak belajar hanya di dalam ruangan, tapi juga di alam terbuka. Sebagaimana program SDIT yang lain juga. Mungkin masalah outbound ini barangkali kalau untuk di Kabupaten Siak ini, mungkin SDIT inilah dulu yang baru merancang. Dan insya Allah sejak SDIT berdiri, kita melakukan outbound ini sudah 2 kali sama ini di tempat yang sama. Kemudian program Rihlah, itu ada lagi program Rihlah namanya. Itu insya Allah itu setiap tahun juga kita lakukan. Untuk ini mempererat ukhuwah di antara wali murid dan juga keakraban dengan masyarakat tempat, terutama dengan siswa-siswanya. Subhanallah, hebatnya anak saudara satu. Takbir dulu. Takut nggak? Takut ya? Allah takbir dulu. Semangat. Allah Akbar. Jangan dibuka saja. Udah ini sudah pakai nak, sudah berenangnya. Pakai aja. Ya, teman saudara. Wih, sebang hebatnya anak saudara ya. Ini kan? Habis ini kita. Hebat itu sampai kita sekarang kita lihat kawan kita ya. Mana? Tunggu aja lagi adalah kali kedua kita laksanakan.
kegiatannya tidak terlalu banyak, tapi ya sekarang kita variasikan lebih dari 8 permainan. Dan alhamdulillah antusias sekali orang tua mendukungnya gitu ya. Udah berapa orang siswa? Siswa kurang lebih 256, itu digabung ya TK dan SD. TK dengan SD. Memang setiap tahun kita memang hanya menerima 2 lokal ya, 2 lokal tiap tahun. Karena memang target kita seperti itu. TK kita berada di mana? Ya? Berada di mana? Alamatnya? Alamatnya di kilometer 7. Di kilometer 7 Jalan Budi Indah ya. Jalan Budi Indah kilometer 7. Satu komplek juga. Jadi di bawah naungan Yayasan Pendidikan I'anatul Talibin. Biasa kita dekat YPIT. Namun kalau biasa kita sudah familiar itu dengan IT. IT itu singkatan I'anatul Talibin. Jadi untuk TK dengan SD itu memang TKIT dan SDIT IT gitu. kegiatan berapa hari? Kegiatan ini 1 hari penuh ya. Iya, betul. Dalam kegiatannya orang tua wali murid Semuanya dilibatkan. Orang tua pun ada game sendiri, wali murid pun ada game sendiri. Dalam surga nih. Apakah kita telah membaca Al-Quran dengan tadabbur 12 kali khatam dalam 12 bulan itu? Atau paling minimal 6 kali dalam 1 tahun? Jika tidak, mungkin kita patut khawatir termasuk dalam kelompok orang-orang yang dikeluhkan Rasulullah kepada Allah di hari kiamat ketika beliau berkata, "Ya Rob, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dijauhkan." Saudaraku, tahukah kita apa yang bisa kita lakukan dalam 1 menit hidup ini? Kita bisa membaca surah Al-Fatihah minimal 4 kali. Berarti kita bisa menghatamkan Al-Quran 3 kali. belum lagi nonton deh bang. Itu maunya tali ya. Yang direka-reka.
bagus ya untuk mental anak, karena memang pada hari ini kita membutuhkan pemuda-pemuda atau harapan bangsa kita yang punya mental yang kuat dan fisik yang kuat untuk bisa menopang negara kita hari depannya. Kalau kita lihat di sini juga bagaimana komunikasi antara orang tua, murid, dan guru itu sangat intensif ya. Sementara pada saat persiapan sampai acara ini terjadi, itu komunikasi terus berlangsung. Bahkan sebelum dari acara ini kita diberikan kuesioner untuk mengisi jawaban-jawaban apakah kegiatan ini bisa didukung oleh orang tua. Jadi saya rasa kegiatan ini semua didukung oleh orang tua karena jawaban kuesioner itu mungkin menyetujui ini sehingga terjadi ini ya. Kita lihat bagaimana anak dengan ketinggian seperti itu ya. Kalau kita juga orang tua, mungkin saya aja kalau saya pikir di sana bagaimana hati dan ini ya. Tapi subhanallah gitu, anak-anak TK, umur TK begitu udah kuat mentalnya ya. Saya rasa ke depan juga pada saat dia besar dia sudah bisa mempunyai mental yang kuat untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Saya rasa ya sebagai dewan saya sangat mendukung dengan pola program pendidikan seperti ini, di mana pendidikan itu tidak hanya diberikan dan diserahkan kepada guru, tapi ada satu kerjasama yang baik, teamwork ya, untuk bisa mendidik anak antara orang tua murid, guru, dan anak. Di sini kita lihat di outbound ini komunikasi anak dengan orang tua. Saya menanyakan kepada anak saya keperluannya apa saja, dan dia mendiskusikan dengan saya bahwa keperluannya ini. Dan saya juga bertanya kepada orang tuamu guru gimana persiapannya seperti ini. Jadi ada satu komunikasi yang cukup baik sehingga si anak juga dilibatkan untuk memilih, untuk bermain dan segala macam. Di sini anak tidak pernah dipaksa untuk, kalau seandainya dia tidak bisa, kita tidak memaksa dia untuk naik gitu. Tapi rata-rata saya melihat anak antusias sekali dan mereka cukup senang, apalagi diberi semangat sama teman-teman. Dan saya melihat di sini kekompakan daripada guru juga luar biasa. Dan orang tua murid kita lihat suami istri pergi sebagai tempat rihlah yang artinya tamasya ya, sekeluarga. Subhanallah, dan kita juga sama-sama keluarga satu dengan yang lain bisa berkomunikasi apa kelebihan anaknya dan apa kekurangan anak kita, itu kita bisa komunikasikan di antara orang tua. Jadi di sini hubungan itu guru, orang tua dengan orang tua. Ya. Kemudian anak dengan anak dengan orang tua. Ini luar biasa. Dan saya sangat mendukung ini. Di dalam dewan, apakah itu akan melakukan masukan terhadap sekolah pendidikannya sendiri? Yes. Pada dinas pendidikan kita nanti kan akan membuat perda tentang pendidikan. Salah satu perda pendidikan itu adalah muatan lokal dan ekstrakurikuler. Kita berharap outbound seperti ini adalah satu program ekstrakurikuler daripada setiap sekolah. Kalau kemarin saya mendapat laporan dari Bu Kacap mungkin ya, karena memang belum melihat ke kondisinya. Saya berharap kemarin Kacap Dinas juga diundang di sini supaya bisa melihat kondisi outbound yang sebenarnya, sehingga dia bisa merespon dengan secara positif, sehingga ini bisa menjadi program di setiap sekolah. Ini adalah suatu kelebihan juga di Inatul Talibin ini, saya melihat dari pola pendidikan anak dan murid. Itu dulu waktu kita sekolah, Ryan, antara kita begitu segannya dengan orang tua dengan guru. Ya. Tapi kalau pada hari ini kita melihat guru dengan anak itu bergendongan, berpelukan dengan anak. Jadi kedekatan anak dengan guru itu sangat luar biasa. Coba Bapak lihat bagaimana guru memangku anak, guru memeluk anak. Tak pernah kita rasakan dulu waktu kita sekolah gitu. Tadi anak saya juga digendong sama gurunya itu. Itu luar biasa, bagi saya itu luar biasa. Jarang ada anak yang begitu dekatnya dengan gurunya ya, sampai digendong
Siapa yang tidak gigi katanya, Mas? Bagi tadi, siapa? Enggak kosong gigi. Sudah, sudah. Oke, apa lagi? Sudah tuh. Jujur. Siapa yang tak sarapan nih? Siapa yang sudah mati? Ayo lari. Isa, cepat. Isa. Jujur. Dah, siap ya. Siap, jujur ya. Oke. Tunggu. Cari. Ayo cari yang kosong. Ini kosong. Mana? Lari sana. Oke. Oke, lagi. Pertanyaan lagi. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya? Reza, oke, lari tanya lagi Reza. Ayo, Reza. Siapa yang sakit gigi? Oke. Siapa yang giginya bolong? Oke, bolong giginya, lari. Banyak bolong gigi rupanya. Ini karena banyak makan permen ini, oke? Sudah siap? Oke, tunggu. Belum ada apa? Oke, 1, 2, 3. Tarbiyah jasadiyah, jadi untuk melatih jasadnya fisik gitu ya. Sementara kalau hari-hari berpikir ya, jadi ini satu variasi tentang sebuah pelatihan intelektualnya sekarang fisik. Kita walaupun anak-anak yang selama ini yang dianggap lemah, takut atau mungkin pernah ada sakit khusus, ya kita lepaskan semampu dia. Kalau Bapak lihat memang itu sepertinya itu untuk dewasa ya. Ternyata anak-anak kita juga ingin berlomba walaupun dia TK. Yayasan ini kan ada menaungi, ada pesantren Pak ya. Pesantren yang ada di Poloding juga, dan ada SD Islam Terpadu dan TK Islam Plus ya. Salah satu yang dikembangkan atau sebagai konsep dari sekolah ini kan dia konsen pada akhlak. Nah, kalau konsen pada akhlak tentu di samping intelektualnya, nah yang menjadi teladan pertama adalah seorang guru. Nah, guru bisa menjadi teladan kalau dia juga dipersiapkan lebih awal. Jadi guru sendiri ada sebuah
sebuah satu pertemuan yang rutin yang bersifat pekanan membentuk dari sisi keagamaannya dia dibekali terus, sehingga konsep yang ditawarkan adalah yang dikembangkan adalah guru bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi juga sebagai teladan dan sebagai ini Pak, sebagai transfer. Dia ada jiwa yang ditransfer, ada sifat ruhiyah yang ditransfer, sehingga diharapkan guru walaupun dia setelah mengajar di luar, dia bagaimana dia bisa punya hubungan yang baik dengan anak. Sehingga kalau nanti Bapak dalam situasi begini atau di lokal pun sekali kadang guru begitu bisa berpeluang mana ya. Kalau guru yang berjenggot bisa berjenggot, itu hanya sekedar bukan keterlaluan apa istilahnya, tetapi ada keakraban. Memang ada batas-batasan. Diharapkan orang tua juga punya kepercayaan yang tinggi terhadap konsep pendidikan ini, dan kalau kita sekarang mengenal ada ESP ya, sekolah berbasis keagamaan ini adalah ya spiritual gitu. Jadi emosi dan seperti itu yang saja mungkin tidak terkonsep. Balik kali ini. Balik di sana. Dua langkah lagi. Dua langkah lagi. Oke. Pegang talinya. Oke, ayo. Oke, terus ya, kerjaan. Jalan aja. Dilihat kami sebagai mungkin yang mewakili dari wali murid ya. Kegiatan seperti ini sangat membuat suasana kekeluargaan di dalam satu sekolah ya, sehingga tercipta sesuatu kesatuan daripada wali murid ya. Kemudian bagi sisi anak-anak ini mungkin suatu hal yang menggugah keberaniannya untuk ya, selama ini mungkin mereka hanya di sekolah saja. Sekarang dengan kondisi alam yang langsung mereka hadapi dengan contoh walaupun hanya seperti simulasi ya, tapi ini mungkin suatu contoh yang kondisi alam yang real yang akan dihadapi mereka nantinya kalau sekiranya diperlukan dalam bermasyarakat. Kalau dari komite kami sangat mendukung pada intinya untuk kegiatan ini. Rasa mungkin sekitar 95% dari wali murid ini hadir ya. Dan di satu sisi ada satu kegiatan juga yang melibatkan orang tua dan kedua suami istri orang tua ya. Jadi ada kuis-kuis yang mungkin tertuju pada bagaimana mengevaluasi komunikasi antara anak dan orang tua dan kedua orang tua, suami dan istri ya, ayah dan ibu ya, itu akan dievaluasi dalam satu game yang sudah kita lewatkan tadi. Dan pada intinya kami melihat suatu kegiatan ini tidak hanya berguna pada anak-anak, tapi pada seluruh keluarga dan kesatuan keluarga. Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang sangat positif.
wali muridnya Bu dengan kegiatan ini Bu? Ketika melihat langsung jiwa mental anaknya Bu, apa yang tersirat? Persediaan airnya terbatas. Jadi oleh karena itu yang sudah selesai Karena itu menumbuhkan mental anak-anak, menumbuhkan teamwork anak-anak gitu. Kalau menurut saya ini sangat positif sekali. Karena kalau kita lihat dari sekolah-sekolah lain, sekolah kegiatan ini tidak ada. Dan ini bisa diadakan pada waktu sekolah menengah ke atas, ataupun hanya kegiatan pada waktu kegiatan pramuka atau kepanduan ini baru ada. Tapi di SD ini itu kita tidak lihat kepanduan, tidak lihat apa, tapi memang betul-betul kita tumbuhkan mental dan teamwork anak-anak ya, satu sama lain. Karena ini kita digabung dari anak kelas 1 sampai kelas 5 ya, itu digabung satu tim, bagaimana mereka bisa sama-sama mengikuti ini. Wali murid ingin terus menggali Ya harapan ke depan sih ya kalau bisa memang ini harus selalu dilaksanakan walaupun kegiatannya tidak tiap tahun ya, kayaknya atau 2 tahun sekali gitu ya. Dan ini kegiatan seperti ini tidak harus di lapangan besar, di sekolahan, pada acara ekstrakurikuler kalau memang mau dilaksanakan itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau event seperti ini 2 tahun sekali itu saya rasa sudah bagus. Dan itu karena memang kalau bisa ya antara Diknas dengan swasta gitu ya, selalu ada kerjasama lah, ada perhatian bahwa kita walaupun SDIT walaupun baru 5 tahun berdiri, 5 mau naik ke 6, tapi untuk ekstrakurikuler dan untuk pendidikan saya rasa bisa dibandingkan dengan yang lain. Kira-kira dukungan itu apa Bu? Yang kita harapkan dari dinas Bu? Ya perhatian program-program SDIT, perhatian misalnya kalau memang ada bantuan-bantuan, jadinya ada kesetaraan lah antara negeri dengan swasta gitu ya, antara sekolah umum dengan sekolah agama ya, pokoknya yang seperti itulah, jadinya tidak ada perbedaan satu sama lain. Kalau memang itu ada program, ada bantuan pendidikan, pelatihan atau macam apapun ya sama, tidak ada perbedaan. Harapannya seperti itu ya, supaya kita tetap visi dan misi IT ini tetap bisa berjalan ya sebagaimana yang kita harapkan.